Banyak orang Kristen punya pengakuan iman rasuli. Contoh, aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itu pengakuan iman. Maka enggak heran orang yang punya pengakuan iman tapi tidak punya keyakinan iman, hidupnya enggak berubah. Hidupnya masih duniawi. Tuhan sudah menebus dia dari dosa, tapi dia masih terus saja hidup dalam dosa. Karena cuma mengaku aja. Memang dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan, mengaku dengan mulut dibenarkan, tapi nggak cukup dengan pengakuan. Harus punya keyakinan. Amin. Jadi orang Kristen punya keyakinan iman. Keyakinan imannya itu apa? Ini ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita harus punya keyakinan bahwasanya Tuhan itu di pihak kita. Dan kalau ada hal-hal yang menghalang-halangi kita ikut Tuhan, itu nggak mungkin bisa menguasai hidup kita. Nggak ada tantangan-tantangan yang bisa menghalangi kita ikut Tuhan. Itu orang yang punya keyakinan. Dia begini berkata, Tuhan pasti di pihakku. Aku tidak takut. Apapun yang menghalangi, aku akan maju terus. Begitu dia. Orang-orang yang punya keyakinan iman. Biar kami nggak banyak, biar kami sedikit, kami akan semangat terus ikut Tuhan. Begitu dia. Orang bisa aja berkata apa tentang aku, tapi aku akan terus ikut Tuhan. Karena dia yakin dia di pihak Tuhan, di pihaknya. Amin. Tuhan di pihaknya. Gak ada yang bisa menghalangi. Dulu waktu kami baru-baru di negara aja, saudaraku mulai perintis pelayanan, banyak orang gak suka. Tapi sekarang banyak orang suka. Cuma sebentar itu orang gak suka lihat kita. Orang suka pun lihat kita, kalau Tuhan gak suka lihat kita untuk apa? Lebih baik Tuhan suka lihat kita. Orang tidak suka, lama-lama orang dibuatnya jadi suka lihat kita. Karena dikatakan dalam Kisah Para Rasul, mereka disukai semua orang, dikatakan. Awalnya memang kita seperti dihimpit. Awalnya kita itu seperti dihalang-halangi. Dan gak sedikit yang gagal di situ. Gara-gara gak tahan atas himpitan. Padahal ikut Tuhan itu sungguh enak. Apa yang gak bisa dilakukan Tuhan buat kita? Kalau sudah Tuhan di pihak kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Segala sesuatu, tidak sedikit-sedikit. Segala sesuatu, termasuk apa yang kita makan, apa yang kita minum dan kita pakai. Dikaruniakan. Dikaruniakan itu artinya diberikan. Diberikan, dicukupkan buat kita. Dulu kita miskin, sekarang diperubahin. Saya salut juga, saudaraku, lihat. Ya, ini umat-umat Tuhan. Dulu bagaimana, sekarang diberkati. Dulu bagaimana, sekarang waduh, luar biasa dipulihkan. Dan rata-rata orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Gak heran, saudaraku. Gak usah heran. Yang heran, saudara, kalau ngakunya ikut Tuhan, tapi duniawi terus, mabuk terus, judi terus, itu baru heran, saudara. Tapi kalau ada anak Tuhan sungguh-sungguh ikut Tuhan, berubah hidupnya, lalu hidupnya diberkati Tuhan. Dulu mabuk-mabuk, sekarang tidak lagi. Dulu judi, sekarang tidak lagi. Lalu dia diberkati Tuhan, orang melihat, wah, lihat bapak itu, lihat ibu itu, sekarang diberkati Tuhan. Amin. Nah, itu baru luar biasa. Amin. Tuhan bisa karuniakan apa yang gak bisa dikaruniakan. Pingin punya rumah bisa. Dulu Bapak Kurnia ini saya ingat baru-baru kami kenal mulai pelayanan di sini. Tempatnya ginilah, ada rumah tapi belum begini beton, tapi ada kayu banyak di dalam rumahnya seperti ini. Enggak berapa lama diberkati, ada tapaknya, ada bangunan rumahnya. Nah, ini kereta baru. Ada aja berkat Tuhan itu, luar biasa itu. Kami juga begitu. Dan kalau disuruh kesaksian masing-masing berkatnya. Amin. Bukan misteri kereta baru juga. Ada aja masing-masing lah. Ada sepeda baru. Ada handphone baru. Begitu, saudara. Macam lah. Yang penting cara-cara Tuhan lah memberkati kita. Dan gak ada yang bisa menggugat. Ya kan ayat yang ke-33.
Seorang anak Tuhan gak ada yang bisa menggugat. Walau ada pun yang menggugat, dia gak tergugat. Apa itu? Ikut Tuhan. Apa itu doa pagi-pagi? Orang menggugat tapi gak bisa. Karena siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah? Gereja apa itu? Gereja tepuk tangan itu. Gereja sesat itu. Oh, ini banyak yang menggugat. Tapi gak bisa digugat. Siapa yang bisa menggugat kita? Orang kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Andai kata firman Tuhan berkata, jangan kamu bersorak-sorai memuji Tuhan. Lalu kita bersorak-sorai. Itu barulah bisa kita digugat. Ini digugat kita padahal kita berada di kebenaran. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Kalau Mazmur 150, pujilah Tuhan dengan puji-pujian, dengan rebana, dengan kecapi, dengan tari-tarian. Lalu kita digugat, kenapa sampai menari-nari memuji Tuhan? Harusnya kita yang menggugat. Kalian itu nggak sesuai dengan Alkitab. Harusnya begitu. Terbalik. Lalu firman Tuhan ini berkata, siapa yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Gak bisa kita digugat. Allah yang membenarkan mereka. Allah yang membenarkan kita. Allah yang menyuruh kita untuk beribadah seperti ini. Amin. Tuhan yang menyuruh kita untuk memuji Tuhan seperti ini. Tuhan yang menyuruh kita melayani Tuhan. Siapa yang menggugat? Bukan cuma orang yang memuji Tuhan begini digugat, yang lebih lagi sudah melayani Tuhan digugat. Tapi siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Saudaraku, kalau saudara mau melayani Tuhan, saudara harus siap digugat. Ini kalau ini Bapak pendeta dari Sorbadolok ini seringkali ini digugat ini. Ini digugat dia sering-sering. Tapi tidak bisa digugat. Kalau Tuhan sudah memilih, ya terus saja. Siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah? Digugat, dihalang-halangi, dipatah-patahkan, begitu. Jadi saudara yang mau melayani Tuhan pun kalau ada gugatan-gugatan, saudara harus punya prinsip. Nggak mungkin aku bisa digugat. Saya orang pilihan Allah, nggak bisa saya digugat. Seperti Bapak Menau ya, Bapak Menau, Bapak Joy. Melayani Tuhan pakai musik. Nanti ada yang menggugat. Tapi jangan mau digugat. Pak Sipayung nanti ada yang menggugat. Udah mulai Pak Sipayung itu baca-baca Alkitab ya. Bibilon menarin torige mangida mangita. Digugat. Tapi siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah? Jangan mau digugat. Orang kita dipilih Tuhan kok. Andai kata jalan-jalan hidup kita melayani Tuhan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, lalu kita digugat, oke, kita siap digugat, kita mau. Tapi kita ada dalam kebenaran, kita sesuai dengan Alkitab, justru yang menggugat yang tidak sesuai dengan Alkitab. Orang mabuk menggugat kita. Coba, kalau ditanya, kalau kita juga ngomong begini, ada orang, semalam lagi ada, kode alam. Itu kan jelas togelon itu ya. Jelas ya kan. Lalu ini kita bisa gugat. Ya kamu togelon. Ini bisa digugat ini. Kita kan Alkitab masih, ya kan? Alkitab masih. Lalu kita digugat. Harusnya terbalik kita yang menggugat. Kamu udah togelon. Bodohan naman togelon Bapak. Itu harusnya. Tapi memang faktanya di dunia ini terbalik. Orang-orang sungguh-sungguh ikut Tuhan akan digugat. Tapi jawabannya di sini. Dalam Roma 8 ayat 33 ini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Artinya gak ada yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah. Gak ada. Satu orang pun gak bisa menggugat. Sekali dia ikut Tuhan dia terus. Sekali dia sudah belajar Alkitab, terus dia belajar Alkitab. Sekali dia melayani Tuhan, terus dia melayani Tuhan. Itu prinsipnya, saudaraku. Itu keyakinan iman. Orang yang punya pengakuan iman gak seperti itu. Orang cuma punya pengakuan ngaku-ngaku aja. Ngaku-ngaku ikut Tuhan, ngaku-ngaku Kristen. Kristen out tapi utodo dalam hamago. Itu kan ada lagunya. Kristen out kape kutodo dalam mago anin. Karena cuma ngaku aja.
ngaku pengikut Yesus, ngaku ya Kristen di KTP aja, kira-kira begitu. Begitu dia. Tapi orang-orang yang punya keyakinan iman, dia digugat pun gak tergugat dia. Gak tergugat. Dia punya keyakinan Tuhan membelaku, Tuhan di pihakku, Tuhan akan mencukupkan kebutuhanku. Kalau dia sakit, Tuhan akan menyembuhkanku, Tuhan akan menolongku. Kalau dia dihalang-halangi, Tuhan pembelaku, Tuhan senantiasa di pihakku. Begitu. Amin. Begitu saudaraku. Itulah orang-orang yang punya keyakinan iman. Sehingga orang-orang yang punya keyakinan iman gak gampang goyah. Dia dikocok, dia makin maju. Dia dianiaya, dia makin semangat ikut Tuhan. Buat terus ada ini. Ayat yang 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan. Artinya ditindas pun dia tidak bisa dipisahkan dari kasih karunia Tuhan. Karena dia punya keyakinan iman. Ditindas. Kita kan belum ditindas. Kalau ditindas itu tahu saudaraku apa? Engkau bahasa Simalungun itindos. Anggo itindos sering ini hutu dua. Tindos hutu aja. Kira-kira begitu. Dipejet kira-kira begitu. Ditekan pun kita nggak akan apa-apa. Nggak mau dipisahkan dari kasih Tuhan. Begitu. Nggak mau dipisahkan. Dihalang-halangin pun kita nggak mau kita dipisahkan dari kasih karunia Tuhan. Nggak mau kita mundur dalam ikut Tuhan. Kadang-kala kita dibenci tanpa alasan, tapi tidak itu membuat kita undur dari jalan Tuhan, tapi terus semangat ikut Tuhan. Kadang-kala kita nggak dihargain, saudara satu iman pun tidak menghargai, tapi itu tidak membuat kita pisah dari kasih karunia Tuhan. Ditindas kita. Kemudian kesesakan, tersesak, gak ada jalan keluar, pihak manapun gak ada lagi, tapi tidak bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Penganiayaan, dia niaya kita. Gak bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Di sini belum ada dia niaya. Zaman sekarang, siapa berani menganiaya orang? Salib tinju, 2 juta. Begitu sekarang, gak bisa dia niaya. Tapi andai kata pun ada penganiayaan, itu pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Itu orang-orang yang punya keyakinan iman. Kelaparan ini ekonominya ambruk. Sekarang sawit udah 1.100, semalam 800, kalau 900 ya. Kalau andai kata turun jadi 500, dia akan tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Kelaparan, turun terus nggak laku sawit, dia tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ini bukan nggak laku, semalam udah naik lagi udah 1.100. Tapi ketika dia mengalami kelaparan, harga sawit tidak laku, nggak ada, harga sawit tidak laku, lalu dia mundur. Itu orang-orang nggak punya keyakinan iman. Orang yang punya keyakinan iman, mau apapun yang terjadi, tidak menghalangi dia ikut Tuhan. Haleluya, amin. Begitu orang punya keyakinan iman, nggak bisa menghalangi. Terus semangat, sakit aja pun tidak bisa memisahkan dia dari kasih karunia Tuhan. Sakit saudaraku, dipaksa terus dia ikut Tuhan. Kemudian ketelanjangan ini tahu saudara, dipermalukan kita. Ada di sini pernah dipermalukan orang? Belum ada, saya pun belum pernah. Dihormati orangnya kita ikut Tuhan ini. Haleluya. Dan andai kata kita dipermalukan, itu pun tidak memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Amin Pak, amin Bu, haleluya. Gak mau kita pisah. Gak mau mundur. Bahaya atau pedang ini diancam ini. Bahaya atau pedang diancam. Anggulalap tuh humar minggu gereja Nugara Bethesda. Sehingga pamilimu. Ini pedang ini saudara. Gak ada pamilimu, satu pun gak ada. Itu pun tidak mau kita mundur. Amin. Gak mau. Setapak pun aku gak mundur. Kalau kamu bilang gak mau berpamili dengan aku, gara-gara aku ada di gereja Nugrah, udah gak apa-apa. Mau gak pamili pun gak apa-apa. Dalam hati, besok kau pasti cari aku. Haleluya. Kapan? Waktu dia tersesat, dia pasti minta doa. Kemana dia minta doa? Pasti sama kita. Amin. Kemana dia saudaraku? Saudara gak tahu. Ada sosok seorang pemimpin agama minta doanya sama kita. Bayangin. Gak heran. Kalau udah tersesat orang, cari siapa yang bisa berdoa, saudaraku. Itu dia. Jadi kalau ada orang berkata, mengancam kita, kalau kamu masih bergereja di situ, ingat yang gak ada pemilihmu ya. Ya udah, terserah kamu aja. Katakan aja begitu. Besok-besok pemilih kita itu yang cari-cari kita. Karena Tuhan buat kesesakan nanti sama dia.
supaya dicarinya kita untuk doakan dia. Amin. Haleluya. Jadi jangan mau dipisahkan dari kasih karunia Tuhan hanya gara-gara ancaman atau bahaya, saudara. Haleluya. Itu saudaraku. Milikilah keyakinan iman. Jangan cuma pengakuan iman. Sampai ditulis pengakuan iman. Tapi tidak punya keyakinan iman. Tapi kita beda. Kita orang-orang yang punya keyakinan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita memuji Tuhan, saudaraku. Angkat pujian, tak usah ku takut, Allah menjagaku.